Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Apa yang kamu pikirkan jika aktor legend Robert De Niro dan Al Pacino bermain dalam satu film? Sangat seru tentunya. Film ini diadaptasi dari pengalaman seorang Chuck Adamson, seorang mantan polisi Chicago yang kemudian menjadi penulis naskah seri televisi. Neil McCauley, perampok bank yang diperankan oleh Robert De Niro. Karakter Chuck Adamson disesuaikan menjadi Vincent Hanna, tokoh polisi yang diperankan oleh Al Pacino. Berlatar di kota Los Angeles tahun 90-an, ini adalah sebuah film aksi heroik dan epik, bahkan mengalahkan film di masa sekarang, terutama dalam alur ceritanya yang luar biasa. Oke, tanpa banyak cakap, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam hari di kota Los Angeles, seorang pria bernama Neil McCauley dengan setelan pegawai petugas ambulan. Ia mencuri sebuah mobil ambulan di rumah sakit. Lanjut, pria berambut panjang bernama Chris, salah satu rekan Neil, membeli peralatan berbahan besi di sebuah toko peralatan. Sedangkan di sebuah rumah terlihat seorang polisi bernama Vincent Hanna sedang bermain dengan istrinya. Vincent memiliki anak wanita bernama Sarah. Tidak seperti yang terlihat, keluarga Vincent sebenarnya diambang kehancuran. Hidup Vincent sepenuhnya terobsesi dengan kejahatan. Tidak ada waktu untuk keluarga, kepulangannya hanya ingin menuntaskan masalah ranjang. Setiap malam digunakan mengintai para penjahat, menyebabkan Sarah tumbuh menjadi anak yang labil, mudah marah dan emosian. Ini adalah Wayne Grow. Ia terlihat menaiki sebuah truk besar bersama Michael. Mereka juga rekan Neil. Dipimpin oleh Neil dengan ambulan curiannya, mereka bersiap melakukan perampokan truk lapis baja yang membawa surat berharga bernilai 1,6 juta dolar. Truk besar yang dikemudikan Michael dan Wayne Grow bersembunyi di bawah jalan tol menunggu targetnya datang. Satu lagi orang ini adalah Trejo, juga salah satu rekan Neil. Ia bertugas mengemudikan mobil pelarian terakhir untuk semua anggota tim. Ketika mobil target tiba, semua anggota memakai topeng mereka masing-masing. Michael langsung menabrak mobil lapis baja itu hingga terbalik. Operasi ini sudah direncanakan dengan sangat matang. Waktu disetting hanya 3 menit untuk menyelesaikan sebelum polisi datang. Setelah pintu belakang diledakkan, 3 polisi segera diseret keluar. Chris bertugas mencari surat berharga yang ditargetkan. Sedangkan Neil membentang rantai paku untuk mencegah polisi mengejar mereka. Sesaat kemudian surat berharga berhasil ditemukan. Neil segera memerintahkan semua rekan tim pergi dari TKP. Namun Wayne Grow yang menghadapi polisi merasa ditantang oleh ekspresi marah salah satu polisi yang disandra. Ia langsung menembak polisi itu. Dengan terpaksa, Neil menembak mati polisi terakhir karena ia tidak ingin ada saksi hidup. Pembunuhan 3 polisi tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya. Semua terjadi karena Wayne Grow tidak bisa mengendalikan diri. Neil dan semua rekannya tetap berhasil melarikan diri meski agak terlambat, karena rantai paku berhasil menghentikan pengejaran polisi. Lanjut di tempat yang telah direncanakan, Chris membakar ambulan bersama peralatan yang mereka gunakan untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, Trejo beraksi, segera membawa mereka semua pergi dengan selamat tanpa cedera. Sedangkan polisi tidak bisa menemukan jejak apapun. Malam harinya, Neil menemui Ned, instruktur mereka, lebih tepatnya orang yang mengatur dan menentukan target. Neil menyerahkan surat berharga bernilai 1,6 juta itu. Neil dan kelompoknya mendapatkan 640.000 dolar. Dengan pembayaran cash sebesar 150.000 dolar, sisanya akan dikirim 2 hari kemudian. Ned menjelaskan klien mereka kali ini bernama Roger Panjan, pemilik bank yang sering beroperasi sebagai tempat pencucian uang. Pengusaha gila yang merampok surat berharga miliknya sendiri untuk mendapatkan asuransi. Lanjut, Ned memberitahu tentang pria dengan kursi roda bernama Carlson yang menawarkan rencana perampokan. Ia ingin membuat janji bertemu Neil, sang eksekutor. Neil hanya bisa berjanji akan mempertimbangkannya. Di TKP perampokan, Vincent datang untuk memeriksa. Detektif senior pemburu kriminal paling jenius yang dimiliki oleh LAPD. Dia menganalisis lokasi kejadian mulai dari pemilihan lokasi perampokan, timing penyergapan, cara mereka membobol mobil lapis baja,
Mobil ambulan curian, truk besar curian, semua dilakukan tanpa meninggalkan bukti. Vincent bisa menyimpulkan bahwa kawanan perampok ini benar-benar jenius dalam melakukan aksinya. Vincent seperti merasa tertantang setelah menemukan musuh alaminya. Hanya satu informasi yang didapatkan, satu nama, yaitu Slick, nama yang tanpa sengaja didengar penjual minuman. Dia kemudian melakukan instruksi kepada para anak buahnya untuk melakukan penyelidikan melalui jenis bom. Jika mereka menemukan penjualnya, mungkin ada sedikit informasi. Juga meminta list nama para perampok yang ada di FBI dengan nama Slick. Sedangkan tim perampok ini sedang berada di sebuah restoran. Waingro terlihat makan dengan santai. Mendengar suara mobil Nile, Trejo segera pergi ke toilet. Ia tahu masalah akan datang. Michael juga berpindah tempat duduk. Chris hanya diam dengan tegang. Waingro adalah anggota tim rekrutan baru. Ia baru pertama kali bekerja di bawah Nile. Tak lama kemudian Nile datang. Dia duduk di samping Waingro tanpa ekspresi. Di sini Waingro mencoba membela diri dengan beralasan kalau polisi itu mencoba melawan. Tapi Nile tanpa suara langsung membenturkan kepalanya ke meja. Nile kemudian berdiri sambil berkata kalau mereka akan menyingkirkan masalah. Michael dan Chris langsung paham. Mereka segera berjaga mengecek kondisi sekitar dan Trejo bersiap di mobil. Nile menghajar Waingro sekali lagi. Ia ingin sekaligus membunuhnya. Tiba-tiba polisi patroli malam muncul. Nile berpaling. Ia menunggu sampai polisi itu pergi. Namun tanpa Nile sadari, Waingro sudah melarikan diri. Nile merenung sesaat. Ia telah membuat kesalahan. Waingro pasti akan membuat masalah baginya di masa depan. Chris juga kembali menyerahkan uang $8.000 kepada istrinya. Menjelaskan kalau ia harus membayar hutang di kasino, jadi hanya ada $8.000 yang tersisa. Charlene sangat marah mengetahui suaminya kembali berjudi. Ia menyebut Chris sebagai lelaki yang belum dewasa, menghamburkan uang yang didapat dengan taruhan nyawa. Tidak selamanya apa yang mereka lakukan selalu berhasil. Mereka harus menabung untuk modal memulai hidup baru. Jika Chris tidak berubah, ia akan pergi bersama Dominic anaknya. Kembali ke Vincent, pihak laboratorium menghubunginya dan memberitahu kalau bom yang digunakan perampok sangat umum dijual. Sulit untuk melacak bahan yang dijual di banyak tempat. Setibanya di rumah, Vincent mengambil sebotol alkohol dan minum sendiri untuk menenangkan diri. Maria merasa diabaikan. Ia protes setiap kali Vincent pulang hanya untuk menyalurkan hasratnya, tidak lebih. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk bicara. Ia hanya berharap 2 hari dalam seminggu mereka berkumpul seperti keluarga normal lainnya. Urusan mengintai penjahat bisa dilakukan para bawahan. Vincent menjelaskan sambil menahan emosi tentang 3 mayat polisi yang bersimbah darah. Ini adalah tugasnya. Maria hanya bisa pasrah. Vincent telah menjadi seorang maniak kejahatan. Besok paginya Vincent melabrak markas seorang pencuri mobil bernama Albert Torrena. Penjahat kecil yang sekaligus bekerja sebagai informan Vincent mencari info tentang orang dengan julukan Slick. Albert berjanji untuk mempertemukan Vincent dengan kakaknya Richard yang mempunyai info tentang Slick. Albert memintanya datang ke sebuah klub tepat jam 2 malam. He's not here, is he? He said no. He'll meet you at Vincent. I can't be there, man. I Waste my motherfucking time! Di sebuah perpustakaan terlihat Nile sedang mencari buku tentang logam. Lanjut ia pergi ke restoran terdekat untuk minum sambil membaca bukunya. Wanita bernama Andy kebetulan mengenali Nile dan menanyakan tentang buku yang dibawanya. Lanjut Andy mulai menceritakan tentang buku miliknya yang berhubungan dengan desain grafis. Sejauh ini sudah ada 2 produk terkenal yang menggunakan jasanya. Entah kenapa Andy memiliki ketertarikan dengan Nile. Hubungan mereka akhirnya berlanjut di tempat tidur. So far. Love up here. They come out once a year and Pagi harinya, Nile hanya pergi meninggalkan Andy tanpa meninggalkan pesan. Pekerjaannya mengharuskan Nile tidak terikat pada siapapun, terutama dalam masalah cinta. Itu akan menghambatnya dalam mengambil keputusan yang akan membuatnya dalam bahaya. Ini adalah prinsip yang dipegang Nile. Lanjut, Nile pergi menemui Carlson, seorang hacker yang memiliki info tentang peluang untuk merampok bank. Orang ini menceritakan rencananya dengan membobol keamanan transmitter CCTV dan jaringan komputer bank target selama 20 menit. Tapi perangkat tersebut harus dipasang malam sebelum beraksi dan diset agar beroperasi dalam timer. Mereka hanya harus beraksi setelah waktu yang ditentukan tiba. Bank target kali ini memiliki uang cash sebesar $13 juta.
Kelompok Nile akan mendapatkan 40%. 40% adalah miliknya dan 20% untuk Nate sebagai orang yang menyiapkan jalur pelarian untuk Nile. Setelah mendengar semua rincian rencana, Nile setuju dengan kesepakatan yang dibuat Carlson. Sebelum pergi, Nate menyuruh Nile menelpon Roger Panjan untuk mengambil sisa uang penjualan surat berharga yang sekaligus melunasi bayarannya. Setelah tiba di rumahnya, Nile langsung menelpon Carlin untuk menanyakan masalah antara dirinya dan Chris. Husband and wife stuff. Lanjut, Nile menanyai Chris tentang masalahnya yang tadi malam tidur di rumahnya. Chris tidak berani berbohong. Ia mengatakan semuanya tentang dirinya yang menghabiskan uang di kasino hingga membuat Carlin marah. Ia juga mengakui kalau kadang-kadang ia selingkuh di belakang Carlin. Nile kemudian menanyakan apakah Carlin pernah selingkuh. Chris tidak tahu, ia tidak pernah mendapati istrinya selingkuh. Nile kemudian memberikan nasihat. Jika kau ingin hidup di jalanan, jangan terikat. Jangan ada apapun dalam hidupmu yang menghalangimu pergi dalam 30 detik. Jika Chris ingin selamat, jangan mencintai sesuatu terlalu dalam. Ia harus bisa meninggalkan semuanya dalam 30 detik. Chris menegaskan jika Carlin adalah segalanya. Orang ini adalah Don Brendan, mantan narapidana yang ingin mencoba hidup normal. Istrinya mendukung penuh keputusan itu. Ia mencoba melamar di sebuah restoran sebagai pelayan. Tapi manajer restoran itu malah membuat Don bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Meski sedikit tidak senang, Don tetap menerimanya. Lanjut, Nile keluar untuk mengatur pertemuan dengan utusan Roger. Dia menelpon menggunakan telepon jalanan. Roger menentukan lokasi penyerahan paket dan menyuruh bawahannya melakukannya. Di sini tanpa sengaja Nile melihat Carlin, istrinya Chris, sedang bersama lelaki lain. Setelah lelaki itu keluar, Nile mendatangi Carlin. Carlin tahu siapa Nile, ia tidak berani berbohong. Ia mengakui pria itu bernama Alan Marciano, penjual alkohol dari Las Vegas. Nile meminta Carlin memberikan satu kesempatan lagi untuk Chris. Ia akan berubah. Jika kali ini gagal, terserahnya untuk meninggalkannya. Malam harinya, Vincent mendatangi klub tempat janji bertemu dengan Richard. Setibanya di dalam, Albert sudah menunggu. Vincent orang yang sibuk yang meminta Richard menceritakan tentang Slick. Ternyata Richard pernah satu penjara dengan Slick, tapi ia meminta satu syarat sebelum mengatakan semuanya. Vincent harus menangkap saingannya sebagai pencuri mobil. Setelah Vincent setuju, Richard mengatakan kalau nama orang ini adalah Michael Carito Slick. Seorang perampok punya banyak tato penjara, terutama tato merak di tangannya. Right here. Churrito. Tak butuh waktu lama, pihak intelijen sudah menemukannya. Michael pernah ditangkap 33 kali sejak tahun 1976. 11 perampokan, 2 kali masuk penjara. Vincent langsung memberi perintah pengintaian 24 jam untuk Michael. Pagi harinya, Nile sudah tiba lebih dulu di tempat pertemuan. Pengantar paket juga sudah tiba. Tapi Roger bukan orang yang jujur. Kesal karena harus membeli barang miliknya sendiri, ia mengirim pembunuh sebagai pengantar paket. Namun, Nile juga orang yang teliti. Ia sudah menyuruh Chris mengintai dari jauh dengan sniper. Melihat gerakan pembunuh, Chris memperingatkan Nile. Saat itu juga, Nile menabrak pembunuh itu hingga lengannya patah. Lanjut, Chris menembak pembunuh itu dari jauh. Sedangkan Michael menghadang dan membunuh pengemudi di pintu keluar. Setelah paket diperiksa, itu ternyata hanya uang kertas yang dibungkus rapi. Nile langsung menelpon Roger dengan memperingatkannya kalau semua orang yang menipunya berakhir mati. Roger merasa terguncang. Ia tahu Nile adalah orang yang menepati janjinya. Layaknya sebuah keluarga, Nile, Chris, Michael, dan Trejo makan malam di sebuah restoran bersama dengan pasangan masing-masing. Hanya Nile yang sendiri. Untuk pertama kalinya, Nile merasa kesepian. Ia menelpon Andy, wanita yang pernah ditinggalkannya setelah cinta satu malam. Ternyata Andy tidak marah, ia sudah menunggu Nile menghubunginya. Selesai makan malam itu, pasukan Vincent sudah mengintai mereka dari atap sebuah gedung. Mereka mengidentifikasi satu persatu dari orang yang bersangkutan hingga mobil yang mereka gunakan. Namun dari semuanya, Vincent masih belum mengenali sosok Nile McCauley. Vincent meminta krunya segera mencari tahu jati diri orang ini. Ia bertekad untuk memberi mereka kejutan di lokasi operasi perampokan berikutnya. Waingro yang lama hilang kembali muncul di sebuah hotel bersama seorang wanita panggilan. Setelah menikmati wanita itu, Waingro yang seorang psikopat langsung membunuhnya. What are you talking about? Lanjut, Waingro pergi ke sebuah bar, di mana seorang pelayan menerima pekerjaan besar.
Pelayan itu menyarankan Waingro menelpon Roger Panjang. Sedangkan di sebuah restoran, para polisi sedang merayakan pesta. Vincent membawa istrinya untuk menikmati suasana pesta bersama. Tapi sekali lagi panggilan datang. Vincent memilih pergi meninggalkan istrinya sendiri. Ini adalah mayat wanita panggilan yang dibunuh Waingro, yang ditemukan tewas jatuh dari gedung hotel lantai 5. Seaman, my intuition says it's coming. Setelah pemeriksaan selesai, Vincent kembali ke restoran. Di sana hanya ada Maria sendiri menunggunya. Maria kembali protes dengan ketidakpedulian Vincent dengan perasaannya. Tapi Vincent, sang maniak kejahatan, tidak bisa merubah ambisinya. Ia hanya meminta Maria bertahan sampai masa pensiun dan mereka bisa menikmati masa tua bersama. Right? We fuck, then you lose the power. It keeps me sharp. On the You don't live with me. You read the terrain, and then you hunt them down. Leave as you pass through. I can't cut loose of you. Kembali ke Nile, ia mendatangi Andy ke apartemennya. Layaknya pasangan merindu, mereka melakukannya dengan penuh gairah. Lanjut, Nile meminta Andy ikut bersamanya ke Selandia Baru. Tapi Andy harus pergi lebih dulu, yang kemudian ia akan menyusul karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Andy yang sudah dimabuk cinta langsung menyetujui permintaan Nile. Lanjut di malam berikutnya, Nile, Chris, dan Michael, mereka hendak memasang perangkat yang diberikan Carlson sebagai perantara peretasan server bank. Vincent dan kru sudah memantau dari dalam box kontainer yang dengan sengaja ditempatkan di sana. Kamera pengintai juga sudah dipasang. Vincent dan timnya bisa menyaksikan kejahatan secara live. Tim buruh sergap di bawah komando Docker juga sudah disiapkan dekat TKP, hanya menunggu instruksi dari Vincent. Tak lama kemudian, tim Nile muncul. Michael langsung menaiki tiang untuk memasang transmitter pada jalur kabel listrik untuk mematikan listrik sementara saat pembobolan. sesame. Right there. Setelah pintu berhasil dibuka, Nile mengarahkan Chris di mana alat itu harus diletakkan. Sementara Chris mengebor plat besi tempat penyimpanan server, Nile pergi keluar memantau kondisi di sekitar. Suasana sangat sunyi, operasi sedang dilakukan. Tim Vincent menunggu momennya yang tepat untuk melakukan penyergapan. Mereka harus melakukan tangkap tangan. Tiba-tiba, seorang anggota polisi tanpa sengaja membenturkan badannya ke dinding truk hingga menimbulkan sedikit bunyi. Mendengar bunyi benturan itu, Nile langsung waspada. Ia segera menyusul Chris yang masih melakukan pengeboran untuk mengajaknya pergi. Instingnya mengatakan kalau mereka sedang dipantau. Tanpa pikir panjang, tim Nile langsung pergi dari sana, meninggalkan Vincent yang frustasi. Bawahannya menyarankan penyergapan, tapi Vincent menolak. Penyergapan mereka sekarang hanya dengan tuduhan pembobolan. 6 bulan hukuman penjara itu tidak sepadan. Back to work. Besok siangnya, Nile dengan sengaja melakukan pertemuan di sebuah lapangan pinggiran kota. Nile memperingatkan anggota timnya bahwa posisi mereka sedang dalam bahaya. Gerak-gerik mereka selalu diawasi dalam 1x24 jam. Michael membahas tentang uang yang ditipu Roger Panjang. Nile mengatakan mereka tidak bisa balas dendam sekarang. Prioritasnya adalah merampok bank. Tapi kali ini berbeda, mereka akan berpacu dengan pengejaran Vincent si polisi maniak. Semua boleh memilih tinggal, terutama bagi yang sudah memiliki anak seperti Michael dan Chris. Perampokan kali ini sangat berisiko kematian. Chris yang kondisi keuangannya lagi ambyar karena judi, merasa dia membutuhkan banyak uang untuk memulai hidup barunya. Sedangkan Michael, ia menyerahkan segala keputusan kepada Nile. Nile berpendapat bahwa dalam kondisi Michael sangat stabil, investasinya jalan dan tabungannya pun mencukupi, ia harus mundur. Tapi meski sudah banyak memiliki tabungan, ia sangat menyukai adrenalin. Michael memutuskan untuk ikut. Sedangkan Trejo, ia tidak mempunyai pendapat. Tanpa berpikir, ia memutuskan ikut. Nile kemudian merubah rencana mereka. Kali ini pelarian dilakukan secara terpisah. Nate telah menyiapkan semua yang diperlukan dalam pelarian, terutama untuk identitas baru dan tiket pesawat. Setelah perampokan ini, mereka bukan lagi tim. Nile berniat pensiun. Timnya Vincent mengubah strategi mereka dengan mendatangi Alan Marciano, selingkuhan Carlin istri Chris. Vincent dengan sengaja menggunakan kasus pelanggaran untuk memaksa orang ini mendekati Carlin agar bisa mendapatkan informasi tentang pergerakan Chris. Great ass! When
I think of asses. So, no big thing. Selanjutnya di sebuah galangan kapal, Niall dan rekan lainnya memulai kembali rencana mereka, membuat skema untuk rute pelarian. Kegiatan mereka tidak lepas dari pantauan tim Vincent yang mengintai dari atas sebuah kontainer. Mereka menggunakan penyadap suara jarak jauh untuk mengetahui apa yang mereka rencanakan. Setelah berdiskusi beberapa saat, Niall dan timnya segera pergi. Vincent dan tim langsung keluar memeriksa di mana Niall timnya menentukan jalur pelarian. Tapi setelah beberapa saat, Vincent tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Niall. Saat itulah ia menyadari kalau mereka telah terkecoh. Niall melakukan semua itu untuk mengenali siapa yang mengejarnya. Kini identitas Vincent sudah jelas di hadapan Niall. Vincent harus memuji kejeniusan Niall. Mengenali musuhmu lebih dulu sebelum berperang adalah kebijaksanaan dalam seni perang. Malam harinya, Niall menemui Nate. Di sini ia menyerahkan denah gedung bank lengkap dengan jaringan komputer yang terpasang di sana. Dan Niall memperlihatkan foto dari anggota LAPD yang tadi berhasil ia dapatkan. Nate mengenali sosok Vincent Hanna sebagai detektif yang maniak. Track record prestasinya sangat panjang, banyak penjahat besar berakhir di tangannya. Vincent rela mengorbankan rumah tangganya sampai 3 kali nikah demi obsesinya pada kejahatan. Nate menganggap Vincent sebagai orang yang sangat berbahaya. Ia menyarankan Niall untuk berhenti sejenak mendinginkan suasana. Tapi Niall menolak, ia sudah terikat janji pada rekan tim dan kekasihnya Andy. Apapun yang terjadi, ia harus menjalankan operasinya, karena ini adalah yang terakhir. Jika ini berhasil, ia akan pensiun. Malam harinya saat Vincent pulang ke rumahnya, ia menemukan dapur sangat berantakan, tidak ada makanan di sana. Saat Vincent naik ke atas, istrinya sedang berdandan bersiap pergi mencari kesenangan di luar. Vincent tidak bisa melarangnya, ia menyadari kekurangannya dalam membahagiakan istrinya. Untuk melampiaskan kemarahannya, Vincent melakukan pemantauan udara dan ia mendapatkan laporan bahwa mobil Niall sedang melaju di sebuah jalan tol. Vincent kemudian meminta dijemput di salah satu pangkalan pendaratan helikopter terdekat. Vincent sangat penasaran, ia ingin mengajak bicara si jenius Niall ini. Menyadari Vincent memberikan kode agar ia menepi, Niall langsung menepi tanpa berpikir panjang. Dengan tetap waspada mempersiapkan senjatanya di dalam dashboard mobil. Vincent keluar dari mobilnya menyapa Niall dan mengajaknya untuk ngopi di sebuah tempat. Yeah, sure, let's go. Kedua jenius ini pun bertemu saling berhadapan. Yang satunya detektif jagoan yang sangat berdedikasi dan yang satunya lagi kriminal jenius yang mempunyai disiplin tingkat tinggi. Tidak ada yang terjadi di antara mereka. Layaknya teman lama, mereka mengobrol dengan santai. Vincent mencoba memperingatkan Niall agar tidak lagi melanjutkan aksinya. Lebih baik Niall pensiun memulai menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik. Ia berjanji akan melupakan semua kejahatan yang pernah dilakukan Niall. Niall menjawab bahwa ia tidak mengerti cara menjadi warga biasa. Dia tidak suka kehidupan yang hanya membakar ikan di halaman ataupun menonton bola. Dengan mengatakan ini, Niall telah menantang Vincent untuk menangkapnya. Vincent yang merasa tertantang memperingatkan Niall, meski mereka sekarang ngopi bersama, sudah bisa dikatakan sebagai teman. Ia tidak segan menembak Niall jika masih melanjutkan rencananya. Niall balik mengancam, jika Vincent berani menghalanginya, ia juga tidak segan menembak mati dirinya. Niall menyarankan lebih baik mempertahankan keluarganya dan membiarkan mereka melakukan aksi hingga selesai. Niall berjanji ini adalah aksi terakhirnya. Setelah ini, ia akan pensiun menghilang dari keramaian. Tapi Vincent menolak untuk menyerah. Ia akan menunggu Niall beraksi dan menangkapnya. We've been face to face, yeah. Not for a second. Maybe that's the way it'll be. We'll see each other again. Setelah kembali ke markas, Vincent langsung dihadapkan laporan bahwa kru Niall yang lain sudah menghilang dari pantauan mereka. Vincent kaget karena baru setengah jam yang lalu dia ngopi bersama Niall. Bagaimana caranya Niall dan kelompoknya bisa kabur dari pemantauan? Timnya Niall yang cerdik itu memprediksi bahwa momennya Niall dan Vincent bertemu, konsentrasi tim polisi akan terpusat pada mereka berdua. Oleh karena itu mereka memindahkan alat pelacak ke mobil lain dan bergerak dengan kendaraan yang berbeda. Trejo, Chris, dan Michael memanfaatkan kesempatan itu untuk memasang alat peretas yang menonaktifkan keamanan bank dalam 20 menit. Dengan petunjuk denah gedung yang didapat dari Carlson, mereka dengan mudah menemukan lokasi server komputer dari bank tersebut. Mereka mengebor dan memasang peretas itu dengan mudah tanpa hambatan. Roger yang gelisah karena tidak kunjung mendengar kabar dari Niall mulai khawatir dengan keberadaan surat-surat jaminan hutang miliknya. Malam itu ia kedatangan seseorang di kantornya. Orang itu tidak lain adalah Waingro si psikopat. Ia menawarkan jasanya kepada Roger untuk meringkus Niall.
Sebagai mantan anggota kelompok Nile, ia sangat tahu bagaimana cara kerja tim tersebut. Besok paginya, momen hari H operasi perampokan, Nile, Chris, dan Michael berada di sebuah kafe untuk sarapan sambil menunggu Trejo. Nile melihat bahwa salah seorang pelayan di kafe tersebut adalah seseorang yang pernah satu tahanan dengannya. Orang ini bernama Don. Kemudian Trejo menelpon meminta ditelepon balik ke telepon umum tempat dia berada. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah dibuntuti sejak dia keluar dari rumah dan dia tidak mau bergerak ke arah mereka. Karena hal itu secara tidak langsung akan membongkar operasi mereka. Dengan berat hati, Trejo menyatakan mundur dari operasi. Nile mengerti, namun karena persiapan sudah dilakukan sejauh ini, Nile tidak ingin berhenti. Dengan terpaksa, Nile mencari pengemudi baru dan kebetulan Don Brandon adalah seorang pencuri mobil yang sangat handal sebagai pengemudi. Saat itu juga, Nile mendatangi Don, mengajaknya untuk menjadi driver di operasi yang akan mereka jalankan sekarang. Si mantan napi yang sudah insaf ini masih berenung sejenak. Pada akhirnya ia membuat keputusan ikut dengan Nile. Pekerjaan sebagai tukang cuci piring sangat tidak cocok dengannya. Sedangkan di sebuah apartemen, Andy sudah bersiap mengemasi semua barang miliknya. Ia bersedia melepaskan pekerjaannya untuk mengikuti Nile pergi ke Selandia Baru. Setelah waktu yang ditentukan di bank yang dituju, Nile, Chris, dan Michael masuk berlaga seolah mereka nasabah dengan tuxedo dan style mereka yang sangat elegan, sambil mengamati keadaan di sekitar dan bergerak menuju posisi masing-masing. Setelah pengoperasian alat peretas melumpuhkan keamanan bank mulai berjalan, ketiga sekawan ini melakukan aksinya secara bersamaan. Chris dan Michael melumpuhkan para satpam dan Nile menodongkan senjata kepada para pengunjung agar mereka diam tidak melawan. Nile menjelaskan tujuan mereka bukan untuk membunuh, mereka hanya menginginkan uang. Jika tidak ada perlawanan, semuanya akan selamat. Uang mereka yang dirampok juga nanti akan diganti pihak asuransi. Dengan peringatan dari Nile, tidak ada yang berani membahayakan nyawa mereka. Sementara Nile dan Michael berjaga, Chris bergerak menuju brankas mengisi 3 tas penuh dengan uang. Masing-masing dari mereka membawa 1 tas penuh uang. Kini nasib ada di tangan masing-masing. Jika tertangkap, akan ditinggalkan. Operasi perampokan tersebut berjalan lancar tanpa kendala. Di kantor kepolisian, Vincent mendapatkan laporan dari seseorang yang bernama Hawk Benny. Orang ini adalah tangan kanan Roger, bahwa perampokan dilakukan oleh Nile Michael di Sonan Bank. Mereka segera tancap gas menuju bank tersebut tanpa menanyakan siapa pelapor tersebut. Satuan kepolisian segera ditugaskan memblokir jalan yang terhubung dengan lokasi bank. Lanjut di luar bank, Michael berhasil lebih dulu masuk ke mobil dengan 1 tas penuh uang. Kemudian disusul oleh Nile yang berikutnya, kemudian Chris yang terakhir baru keluar dari pintu bank. Ia sedang bergerak menuju mobil menyusul rekannya. Saat itu Vincent dan kawan-kawan sudah tiba. Mereka berhenti agak jauh dari lokasi bank dan berjalan kaki sambil mengintai kondisi di pintu depan. Momen itu pada saat Chris sedang bergerak menuju mobil, ia melihat sekelompok Vincent dan langsung menembaki mereka. Setelah 1 polisi tewas, Brandon langsung tancap gas. Vincent tidak mengendur, ia terus menembaki mobil kelompok Nile. Hingga akhirnya Don Brandon tertembak dan tewas di tempat. Tanpa pilihan, Nile, Chris, dan Michael harus keluar dari mobil dan bertempur dengan pasukan polisi yang mengepung dari depan dan belakang. Ketangguhan para perampok ini dengan senjata revolver mereka bisa membuat pasukan polisi keteteran. Sampai pada suatu momen, mereka hendak bergerak maju dari lokasi awal pertempuran. Chris tertembak oleh salah satu polisi. Nile tidak berniat meninggalkan Chris, yang menggendongnya berlari menuju halaman parkir sebuah supermarket. Sementara Michael berlari ke arah yang berbeda. Ia mencoba kabur sendiri untuk memecah formasi polisi. Adu tembak masih terjadi antara Vincent dan Nile. Sambil mencari kesempatan, Nile masuk ke dalam mobil dan akhirnya berhasil kabur bersama Chris. Sementara Michael, ia terus tersudut dikejar banyak polisi. Sial baginya terpeleset saat tanpa sengaja berlari ke dalam kolam kecil. Tanpa pilihan, di halaman sebuah mall ia menculik seorang anak. Vincent yang kehilangan Nile bergerak menuju arah pelarian Michael. Tanpa ragu, Vincent menembak kepala Michael yang saat itu tidak menyadari kehadiran Vincent. Michael tanpa kesempatan tewas di tempat. Excuse me, bartender.
Sementara itu, Neil membawa Chris ke rumah praktek dokter terpencil. Lukanya lumayan parah, peluru itu mengenai pundak dekat dengan leher. Setelah operasi pengeluaran peluru berhasil, Chris dititipkan di rumah praktek dokter itu agar dijemput oleh Nate. Sementara Neil pergi dulu untuk membereskan sesuatu. Karena bajunya penuh dengan darah, Neil meminjam kemeja dokter itu agar bisa pergi. Nate's gonna pick you up. We're all over the 6 o'clock. You at Nate's. Trejo. Malam itu juga, Neil pergi ke rumah Trejo. Ia curiga Trejo telah berkhianat. Setibanya di sana, ternyata kondisi Trejo dalam keadaan sekarat. Trejo meminta maaf karena ia terpaksa harus bicara karena orang itu telah menyandra istrinya. Neil menanyakan siapa orang itu. Sebelum napasnya berhenti, Trejo menyebutkan nama Waingro dan Roger. Neil langsung menyadari kalau Waingro telah bekerja sama dengan Roger Panjan, mengirim informasi kepada polisi soal perampokan mereka. Neil hendak memanggil dokter, tapi Trejo menolak karena ia merasa sudah di batasnya. Wanitanya juga sudah tiada. Neil hanya bisa memenuhi keinginan Trejo dengan membunuhnya untuk menghilangkan penderitaan. Lanjut, Neil menghubungi Nate. Ia meminta alamat persembunyian Roger. Ia juga meminta cara baru pelarian karena cara lama sudah bocor. Kemudian dari informasi yang diberikan Nate, Neil segera meluncur untuk membuat perhitungan. Neil masuk lewat halaman belakang, memecahkan kaca di sana, membuat Roger dalam posisi yang tidak waspada. Tanpa banyak cakap, Neil langsung menghabisinya. Pasukan Vincent kini sedang menyergap Hawk Benny, tangan kanan Roger, orang yang telah membocorkan informasi perampokan kepada mereka. Polisi berharap bisa mendapatkan informasi dari orang ini. Tanpa perlawanan yang serius, Hawk Benny berhasil diringkus. Carlin, istri Chris, telah melihat berita. Chris kembali merampok. Ia menghubungi selingkuhannya Alan Marciano, meminta menjemputnya dan membawanya pergi sejauh mungkin. Alan dengan cepat menjemput Carlin bersama Dominic. Ia membawa mereka ke sebuah apartemen yang telah dijaga oleh anggota kepolisian. Carlin baru menyadari bahwa ia telah dijebak oleh Alan, tapi semua sudah terlambat. Sersan Docker meminta kerjasama dari Carlin untuk menangkap suaminya dengan imbalan jaminan kebebasannya. Ia mengancam jika Carlin tidak setuju, mereka bisa menjeratnya dengan pasal melindungi seorang kriminal. Tanpa pilihan, Carlin setuju menelpon Chris agar mau datang menyusulnya ke apartemen tersebut. Vincent sendiri sudah mendapatkan informasi dari Hawk Benny bahwa Waingro bekerja untuk Roger Panjan. Dan polisi sudah memeriksa rumah Roger, yang ternyata sudah mati ketika polisi sampai di rumahnya. Vincent sudah bisa menduga bahwa itu adalah balas dendam dari Neil. Target Neil selanjutnya pasti adalah Waingro yang sekarang bersembunyi di sebuah hotel terregistrasi atas nama Jameson. Polisi diminta siaga di sekitar hotel. Ia juga meminta pihak hotel menghubungi setiap 30 menit mengabarkan situasi hotel. Karena sangat mungkin Neil akan mendatangi Waingro. Sedangkan Neil, ia tidak langsung mendatangi Waingro. Ia mendatangi Andy untuk menjelaskan semuanya. Karena Andy pasti sudah tahu identitasnya sebagai perampok bank. Setelah melihat Neil, Andy ketakutan. Ia mengira Neil datang untuk membunuhnya. Namun Neil langsung mengejar dan menjelaskan semuanya. Ia berusaha meyakinkan Andy bahwa ini adalah yang terakhir. Selanjutnya mereka akan memulai hidup baru bersama di tempat yang jauh. Level D, slot 18. Then we get out of here clean. Let me leave later. Kembali ke Vincent, setelah kelelahan dalam pekerjaannya, ia pulang ke rumah. Apa yang dilihatnya sangat menyakitkan. Istrinya Maria sedang melayani selingkuhannya di rumah mereka. Maria selingkuh terang-terangan di depan mata Vincent. Ia tidak bisa marah. Ia tahu Maria melakukan semua itu untuk memperingatkannya. Jika kamu tidak bisa membahagiakan istrimu, maka orang lain yang akan membahagiakannya. Tapi mau bagaimana lagi, obsesinya dengan kejahatan sudah seperti candu, memberi kenikmatan tersendiri baginya. Vincent tidak memarahi siapapun, ia hanya marah mereka selingkuh sambil menonton TV miliknya. Karena hanya TV itu satu-satunya harta miliknya di rumah itu. Vincent hanya bisa pergi sambil membawa TV tersebut. Say what I mean, and I do it. I may be stoned on crap, Ralph, just to get closure with you. Pagi harinya, Neil mengambil ID baru dan tiket pesawat yang disiapkan oleh Nate. Plastic. Chris yang hendak ditemui Neil di tempat Nate ternyata sudah kabur dari tempat itu.
Ned mengatakan kalau saat Chris kabur ia dalam keadaan baik. Ia berniat menjemput istrinya untuk pergi bersama. Malam harinya, Niall sekali lagi meyakinkan Andy. Jika ingin ikut dengannya, Andy harus siap secara mental. Hidup di negara yang jauh tanpa orang yang dikenal. Andy sekali lagi meyakinkan dirinya untuk ikut. Di waktu yang sama, Chris mendatangi Carlin ke apartemen tempat penjebakan. Dengan langkah ragu, Carlin memperlihatkan dirinya. Chris tersenyum, ia sangat senang bisa melihat istrinya lagi. Tetapi Carlin tidak sanggup menjebak Chris, ia masih mencintainya. Ia memberikan isyarat tangan untuk memperingatkan Chris. Setelah mengetahui semuanya jebakan, Chris langsung pergi dari sana. Carlin mengatakan kepada Sersan Ducker kalau itu bukan suaminya. Ducker masih tidak percaya, ia memerintahkan penghadangan untuk memeriksa identitasnya. Tapi Chris sudah memotong rambutnya, juga dengan identitas baru yang disiapkan Ned, terdaftar secara legal dengan nama baru. Polisi itu tidak bisa mengenalinya. Chris lolos dengan identitas baru tanpa kendala dengan satu tas penuh uang. Di sisi lain, Niall sudah berhasil membujuk Andy bersiap pergi menuju airport. Dalam perjalanan, Ned mengonfirmasi bahwa pesawat tidak akan delay. Niall hanya perlu naik pesawat tepat waktu dan setelahnya ia bebas. Ned juga memberitahukan tentang Waingro yang ada di hotel dekat dengan airport, teregistrasi atas nama Jameson. Ned mengira Niall tidak akan peduli lagi dengan orang itu. Jadi ia hanya memberitahunya dengan biasa saja. Namun dendam Niall terhadap Waingro masih terlalu berkobar. Dendamnya tidak bisa melepaskan Waingro. Andy ditinggalkan sendiri di dalam mobil, sementara Niall memburu orang yang sangat dibencinya di dalam hotel. Saat itu, pihak LAPD sudah dalam keadaan putus asa. Vincent meyakini bahwa Niall sudah pergi jauh, mereka juga sudah gagal menangkap Chris. Dalam keadaan emosi, Vincent menaiki mobilnya bersiap pulang ke apartemen barunya. Di lampu merah, Vincent berhenti membuang TV yang membuatnya selalu mengingat perselingkuhan istrinya. Setibanya di apartemen, Vincent sangat frustasi menemukan anaknya bersimbah darah di dalam bathtub. Sarah mencoba bunuh diri dengan memotong urat pergelangan tangannya dan kakinya. Ia tidak terima kedua orang tuanya berpisah. Maria yang sudah dikabari menunggu dengan gelisah di rumah sakit. Pasangan yang sudah retak ini kembali berkumpul di rumah sakit. Untungnya Sarah masih bisa diselamatkan meski dalam keadaan lemah. Kali ini keegoisan Maria ditekan secara penuh. Ia baru menyadari bahwa selama ini diri hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Ia berharap kepada Vincent bahwa mereka bisa memperbaiki semuanya dan ia akan berubah menerima Vincent apa adanya. Di hotel, Niall membunyikan alarm tanda kebakaran hingga menyebabkan terjadi kegaduhan. Para penghuni kamar meninggalkan semua ruangan. Demikian juga dengan para petugas kepolisian yang sedang melakukan pengintaian. Namun tidak dengan Waingro, ia tetap di kamarnya. Ia curiga kalau ini semua adalah ulah Niall. Niall langsung mendobrak pintu kamar Waingro dan membunuhnya. Tapi polisi sudah melaporkan hal itu kepada Vincent. Sesaat Vincent ragu, ia berniat membiarkan saja Niall lolos. Ia tidak ingin lagi mengecewakan Maria dan Sarah. Tapi kali ini Maria yang berinisiatif secara pribadi menyuruh Vincent menyelesaikan apa yang seharusnya ia lakukan. Bersama timnya, Vincent langsung tancap gas menuju hotel tersebut. Just be careful. Suasana gaduh di hotel menyebabkan Niall bisa lolos begitu saja. Saat ia hendak sampai ke mobilnya, Vincent yang sudah tiba melihatnya. Niall menyadari Vincent sedang mendatanginya. Dalam 30 detik, ia membuat keputusan meninggalkan Andy. Vincent terus mengejar Niall lari ke dekat lapangan bandara. Terjadi adu tembak di antara mereka.
Sampai akhirnya Niall salah menilai situasi. Meski Vincent berada di tengah lapangan, lampu tanda pendaratan memperlihatkan bayangan Niall. Vincent langsung menembak Niall saat itu juga. Di momen sekarat itu, Niall menjulurkan tangannya kepada Vincent untuk berjabat tangan. Dia memberi tanda selamat kepada lawannya karena telah berhasil memenangkan game di antara mereka. Niall telah kalah, ia melupakan disiplinnya sendiri yang selama ini ia pegang teguh. Ia memilih dendam dan meninggalkan Andy, meninggalkan kebebasan yang telah menunggunya, meninggalkan satu tas penuh uang yang seharusnya bisa ia nikmati di masa tua. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Jadi kawan, apapun alasannya, dendam bisa membakarmu dalam emosi yang merugikan diri sendiri. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.